Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi atas karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam rangka thalabul ilmi, yaitu mencari ilmu, serta kita bisa bersilaturahim, bertatap muka di majelis ini dalam keadaan fi amanillah, sehat walafiat. Mudah-mudahan setiap derap langkah bisa membuahkan pahala bagi kita semua, bisa menjadi penghapus dosa dan pengangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut, tabi'hum, kepada kita semua serta seluruh umatnya hingga akhir zaman, yang menjadikan sebagai uswatun hasanah, yaitu teladan yang baik. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa ilmu adalah kunci untuk menyelesaikan segala permasalahan, baik permasalahan yang berhubungan dengan kehidupan beragama maupun permasalahan yang berhubungan dengan duniawi. Ilmu diibaratkan sebagai cahaya, karena ilmu memiliki fungsi sebagai petunjuk kehidupan manusia, pemberi cahaya bagi orang yang berada dalam kegelapan. Sungguh manusia itu lahir dari keadaan tidak tahu apa-apa. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat kepada manusia seperti pendengaran dan penglihatan untuk mendapatkan informasi mengenai sesuatu kejadian. Belajar dari banyak hal sampai akhirnya menjadi tahu. Namun menjadi tahu saja tidak cukup. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hati agar manusia bisa menimbang mana yang baik dan mana yang buruk berdasarkan ilmu yang telah didapatkannya. Saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, menuntut ilmu adalah hal yang wajib dilakukan untuk memperluas wawasan sehingga derajat kita pun terangkat. Menuntut ilmu merupakan ibadah sebagaimana dituturkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat", yang artinya menuntut ilmu diwajibkan atas orang Islam baik laki-laki maupun perempuan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Mencari ilmu agama bagi setiap muslim dan muslimah hukumnya wajib, bukan pilihan. Kalau ilmu umum antum punya pilihan, tapi kalau ilmu agama antum tidak punya pilihan. Saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, jangan lewatkan satu hari tanpa menuntut ilmu, karena ilmu dapat mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran surah Al-Mujadalah ayat 11, Allah berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat", yang artinya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Islam tidak anti terhadap ilmu umum. Islam menganjurkan kita mempelajarinya. Tapi ilmu yang harus dituntut oleh seorang hamba itu ilmu tentang Tuhannya. Kenapa aku di sini? Untuk apa aku di sini? Belajar rukun Islam, rukun iman, belajar taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan orang yang berilmu tidak dapat dipungkiri. Jangankan ilmu agama, punya ilmu umum pun orang akan dihormati. Tetapi seorang profesor di bidang kimia belum tentu sholatnya benar, belum tentu wudunya benar, belum tentu ibadahnya juga benar. Kita dituntut untuk menuntut ilmu, yaitu ilmu agama yang berkaitan dengan dirinya. Barang siapa
yang tidak pernah merasakan pahitnya menuntut ilmu, di sepanjang hidupnya dia akan menjadi orang yang bodoh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, keutamaan orang berilmu dibandingkan dengan ahli ibadah seperti keutamaan bulan purnama atas segala bintang-bintang. Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Mereka mewariskan ilmu. Barang siapa mampu mengambilnya, berarti dia telah mengambil keberuntungan yang banyak. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Seorang yang berilmu akan kembali ke jalan yang benar, sehingga ketika ia melakukan sesuatu selalu disadari atas kebenaran. Kebenaran akan mengarahkan seorang kepada sesuatu yang bersifat hakiki dan tidak ada yang bersifat hakiki selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ilmunya akan menuntutnya untuk beribadah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya barang siapa yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Saudaraku, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kalau kita ingin masuk surga dengan cara yang paling cepat, cobalah untuk menuntut ilmu agama. Ini bukan berarti kita meremehkan ilmu umum, tidak sama sekali. Tetapi ilmu yang paling utama adalah ilmu yang mengantarkan kita ke surga. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, seperti yang disebutkan di atas, bahwa siapa yang menuntut ilmu akan dimudahkan jalannya menuju surga. Karena apa? Dengan belajar ilmu agama, dia tahu, oh ini haram, ini halal. Oh ternyata ini nggak boleh, ini boleh. Oh ternyata ini diperintahkan, ternyata ini sunnah, dan ternyata. Kapan dia tahu? Dari agama. Dari mana tahu bahwa 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari dunia dan seisinya? Dari kitab apa yang kita dapat? IPS atau IPA? Enggak dapat. Semua itu dari hadis. Dari mana kita tahu Nabi Muhammad SAW melarang tidur setelah subuh dan setelah asar? Dari mana kita tahu bahwa tidak bersuci sehabis kencing itu melahirkan azab kubur? Semuanya adalah dari Al-Quran dan Sunnah. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, menuntut ilmu tidak semata-mata untuk beribadah, tetapi juga untuk urusan dunia. Karena sebuah riwayat menjelaskan bahwa manusia dianjurkan untuk mengejar dunia seolah-olah kamu akan hidup selamanya, dan kejarlah akhirat seolah-olah kamu akan kembali kepadanya esok. Sudah tentu untuk dapat bertahan dalam kehidupan harus disertai dengan ilmu. Karena tanpa ilmu, seseorang tidak akan memiliki nilai apa-apa. Selain ilmu agama, menuntut ilmu umum seperti sejarah, ilmu alam, sosial, dan ilmu lainnya juga merupakan kewajiban, meskipun sebagian ulama menggolongkan hukumnya pada fardu kifayah. Namun, dalam menuntut ilmu juga ada batasnya. Seperti menuntut ilmu yang menjadikan seorang menjadi syirik dan musyrik, atau bahkan merusak dirinya sendiri, seperti ilmu sihir, santet, dan ilmu kebal. Ilmu yang membawa banyak mudarat bagi diri kita maupun orang lain. Menuntut ilmu tidak semata-mata untuk beribadah, tapi juga untuk kebahagiaan manusia itu sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perintah yang ketika dilaksanakan akan lebih banyak manfaat bagi manusia dibandingkan meninggalkannya. Dalam sebuah riwayat, seorang sahabat memberikan penjelasan kepada seorang muslim perihal cara mendapatkan kebahagiaan dunia dengan ilmu. Siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia, maka harus dengan ilmu. Siapa yang menginginkan kebahagiaan di akhirat, maka harus dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di keduanya, atau di akhirat dan di dunia, maka harus dengan ilmu pula. Orang yang berilmu akan lebih sulit disesatkan oleh syaitan,
dibandingkan dengan orang yang tidak berilmu. Tentu saja sangat banyak manfaat dari seseorang yang menuntut ilmu. Tidak cukup waktu hanya untuk membahas keutamaan dari ilmu. Seperti salah satu contoh keutamaan ilmu dimasukkan ke dalam amal jariah dan tidak terputus pahalanya bagi orang yang menyebarkannya meskipun dia sudah meninggal. Oleh karena itu, marilah perbanyak menuntut ilmu baik dunia maupun akhirat, dan janganlah pelit membagikan ilmu tersebut, karena sesungguhnya itu adalah amal jariah yang tiada putusnya. Dari banyak kata yang saya sampaikan, pasti ada kurangnya, karena manusia adalah tempat salah dan hanyalah Allah yang maha sempurna. Jika baik, maka ambillah. Jika buruk, maka buanglah jauh-jauh. Atas segala perhatiannya, saya ucapkan syukran jazakumullah khairan katsiran. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.